Selamat datang pemirsa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting terkait dengan dunia keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia. Bersama saya, hari ini kita akan berbicara dengan perwakilan dari Badan Siber dan Sandi Negara. Lembaga yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan di dunia digital. Wawancara kali ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana BSSN berupaya mengatasi tantangan siber dan melindungi negara dari ancaman dunia maya. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Selamat siang, perkenalkan saya Siti Mulyani dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika, dan di sini ada teman saya Dinda Laumudia. Dinda Daniali, saya Eka Prasaja, selaku Ketua Tim Komunikasi Publik BSSN. BSSN memang sudah ada mekanisme pelaporan ya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana BSSN bisa melakukan respon terkait pelaporan yang disampaikan oleh berbagai pihak. Jadi kita punya yang namanya Pusat Aduan Siber. Layanan pelaporan insiden siber dapat diakses melalui WhatsApp, Telegram, dan email. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan saluran ini untuk melaporkan insiden yang terjadi. Syarat penting untuk melakukan pelaporan insiden siber adalah menyertakan bukti-bukti pendukung, seperti screenshot atau video yang nantinya dilampirkan dalam laporan. BSSN ini kan dibentuk di 2017, tapi sebetulnya cikal bakalnya itu BSSN sudah ada di 1946. Jadi dulu namanya Lembaga Sandi Negara. Seiring perkembangan teknologi dan situasi, ada ruang siber yang harus diamankan. Pada tahun 2017, negara membentuk Badan Siber dan Sandi Negara sebagai transformasi dari lembaga sebelumnya. Di sana kami diamanatkan untuk menjalankan fungsi pengamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Humas Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mempunyai program kampanye bertajuk Jaga Ruang Siber. Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan membuka mata akan pentingnya kesadaran terhadap ancaman siber yang kian meningkat. Supaya tidak ada insiden, supaya tidak ada sentimen negatif kepada pemerintah, masyarakat juga kita ajak untuk menjaga ruang siber. Terus yang kedua juga kita terikat dengan yang namanya keterbukaan informasi publik. Itu ada undang-undangnya, undang-undang keterbukaan informasi publik. Di sana diamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah itu harus transparan kepada masyarakat. Pada tahun 2018, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN resmi membentuk National Security Operation Center atau NSOC sebagai langkah strategis untuk memperkuat keamanan siber nasional. Terus sekarang itu sebagai TTIS nasional, Tim Tanggap Insiden Siber Nasional. Dan di bawahnya itu di beberapa kementerian, di beberapa lembaga itu punya TTIS juga. Jadi mereka punya TTIS juga dibentuk tuh. Bahkan di kampus-kampus juga ada. Kalau siapa saja itu kita nyebutnya Kotheli. Jadi ada 4 berarti ya. Jadi penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, sama komunitas. Jadi 4 hal inilah yang kita ajak untuk melakukan kolaborasi pengamanan ruang siber gitu. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyediakan platform dan pedoman khusus untuk pihak core healing dalam menangani manajemen krisis siber. Pedoman ini dirancang sebagai referensi strategis yang mencakup langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi insiden keamanan siber. Kalau masyarakat banyak hal bisa dijalankan sebetulnya. Kalau di awal tadi saya sebut kita punya kampanye jaga ruang siber ya. Nah di kampanye jaga ruang siber itu kita punya jargonnya itu bersama BSSN siap jaga ruang siber. Kampanye siap ini merupakan 4 langkah utama, yaitu S untuk simpan datamu, I untuk ikuti literasi, A untuk amankan gadgetmu, dan P untuk perkuat passwordmu. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa data itu penting. Jadi masing-masing orang itu punya kewajiban tanggung jawab untuk menyimpan datanya.
Melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, literasi, hingga webinar, Badan Siber dan Sandi Negara terus aktif menjangkau masyarakat luas, dari kampus, sekolah, SD hingga SMA, atau bahkan ke sektor industri kecil. BSSN berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan literasi di bidang keamanan siber, demi menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Literasi yang dijalankan oleh BSSN ataupun pihak-pihak lain diikutin aja, karena ruang untuk mengupgrade pengetahuan salah satunya adalah mengikuti literasi. Jadi BSSN memang punya prioritas untuk menjalankan pengamanan yang ada di ruang siber ya. Kita menyebutnya IIV, sektornya IIV. Jadi infrastruktur informasi vital. Jadi sektor-sektor IIV itu salah satunya transportasi, ya kan? Apalagi kesehatan, ya kan, SDM, gitu. Terus tadi itu keuangan. Demikianlah wawancara kita dengan perwakilan dari Badan Siber dan Sandi Negara. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga informasi yang disampaikan bisa memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya menjaga keamanan siber di Indonesia. Dengan tantangan yang terus berkembang, kita semua berharap agar dunia siber semakin aman dan terlindungi. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan siber untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.